2021. Untuk yang realisasi tahun 2021 ini sekarang kan masih berjalan ya di semester kedua lah, karena kita sudah masuk di bulan Oktober. BPS merilis di semester 1 angka pertumbuhannya itu sudah memberikan angka yang positif ya, di dalam pemulihan ekonomi dan pasca pandemi. Ini saya sudah kirim bahannya di Drive, kalian bisa mengakses. Ini tidak bisa saya masukkan di LMS karena filenya lebih besar dari 4 MB. Adapun di sini dinyatakan bahwa akan sedikit banyak materi ini dikaitkan dengan kondisi pandemi di era pemulihan. Diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 setelah bulan Februari atau Maret kita mengalami lockdown. Kemudian di pertengahan tahun 2021 juga kita masih masuk di gelombang kedua. Nah, sekarang sudah mulai terkenal ya. Tapi kita masih bersiap-siap menghadapi gelombang ketiga. Setelah kita lihat data-data ketika PTM sekolah itu sudah mulai masuk, angka kasus itu sudah mulai meningkat, dan sekarang ada kebijakan kembali terkait dengan untuk menaik menggunakan fasilitas transportasi pesawat terbang itu harus menggunakan KCR kembali. Ini bisa menjadi sebuah indikasi nanti akan mulai terlacak kembali adanya peningkatan kasus. Tapi yang menjadi titik poin pentingnya adalah vaksinasi ini itu sudah hampir setengahnya lebih seluruh masyarakat Indonesia, dan dampaknya nanti tingkat keparahan terkait dengan kasus COVID atau terjangkit itu akan semakin berkurang, sehingga tidak akan ada tidak akan ada atau mulai berkurangnya pasien-pasien menumpuk di rumah sakit karena sudah vaksin, imunisasi sudah mulai final. Nah, ini sepanjang tahun 2020 tadi saya sudah sampaikan bahwa hampir semua negara mengalami penutupan mobilisasi, terutama orang. Nah, kita ketahui bahwa mobilisasi juga mulai dibatasi untuk komoditas tertentu, sehingga memberikan koreksi terkait dengan transaksi perdagangan. Pada di sini kalau dicatat di awal tahun 2021, angka kasus positif secara global itu hampir 86 juta.
sini angkanya tahun 2021 86. Sebenarnya Indonesia itu tidak masuk ke dalam 10 besar angka kasus positif yang cukup tinggi. Masih ada negara-negara lain seperti Amerika dan lain-lain. Tapi yang jadi masalahnya adalah tingkat kematiannya cukup tinggi. Dari angka kasus positif yang berdampak pada angka keparahan dan tingkat kematian itu cukup tinggi di Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa apa ya istilahnya itu sedikit tidak terlalu banyak, tetapi di dalam penanganannya Indonesia itu ada sedikit kendala. Ada sedikit kendala maka berdampak pada tingginya angka kematian. Gitu. Nah di sini kita ketahui bahwa tadi untuk Amerika Serikat walaupun angka kasusnya tinggi, tetapi tingkat kematiannya masih di bawah Indonesia, sekitar 1,7%, masih di bawah 2%. Kita tahu bahwa di media bagaimana orang-orang Amerika itu sampai depresi dan lain dengan COVID-19 ini. Tetapi mungkin karena pola hidup, pola mereka sudah sedikit lebih maju dan lain-lain, sehingga angka pemulihannya lebih cepat. Nah, untuk kasus di Indonesia, kita ketahui bahwa yang jadi center of view-nya itu adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang besar. Terutama kita selalu diberikan informasi terkait dengan angka kasus positif dan angka kematian, yaitu dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karena itulah daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, terus tidak bisa dipungkiri bahwa daerah-daerah itu adalah growth point, pusat pertumbuhan untuk Indonesia. Untuk skema vaksinasi kita sekarang terus-terusan dikejar gitu untuk sampai kepada titik herd immunity. Tahu bahwa di beberapa negara di Eropa sudah semua ya, mereka sudah bisa menonton pertandingan stadion dan menggunakan masker, dan kalau bergejala mereka cukup dengan isolasi mandiri. Yaitu, jika terjadi tingkat keparahan yang bertambah, maka baru dia bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jadi tidak terlalu panik. Gitu. Kalau kita kan ada ini di awal-awal ada kasus positif langsung dibawa ke ambulan dan lain-lain, masuk karantina dan lain-lain. Dan juga terjadi kepanikan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa proyeksi terkait dengan perkembangan ekonomi secara global. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk Indonesia itu di tahun 2020 itu angkanya minus 1,7. Dan mulai akan tumbuh positif di akhir 2021. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa di semester 1 itu kita sudah
angkanya sudah positif angka pertumbuhan walaupun itu hanya dilihatnya adalah secara year on year ya. Karena kalau kita bandingkan di pertengahan tahun 2020 itu di awal-awal lockdown itu sehingga pertumbuhan ekonomi itu sangat terkoreksi dibandingkan di tahun 2021 pertengahan tahunnya itu perekonomian itu sudah mulai bangkit. Jadi kalau kita membandingkan year on year itu di sini year on year 2020 katakanlah 2020-nya angkanya minus 1,7, sedangkan di 2021-nya PDB-nya katakanlah dibandingkan 2019 150 ini 100 ya. Kalau kita bandingkan dengan 2019 dengan 2020 kan kondisinya ya kalau kita bandingkan 2020 dengan 2019 negatif sama. Kalau kita bandingkan 2020 dengan 2021 tumbuh positif. Tapi kalau kita lihat dari tren Banyak itu dari tahun ke tahun. Nah, sepertinya gitu 2019 dengan 2020 itu tidak nilainya sama gitu, atau angkanya 0% seperti itu ya. Jadi nanti kalian harus bisa menceritakan ini ketika nanti skripsi gitu. Jadi bukan hanya bicaranya adalah angka dan angka. Ini naik sekian persen ini. Tapi kalian juga harus jelaskan kenaikan dan penurunannya itu ada apa yang menjadi yang melatar belakangi angka tersebut muncul gitu ya. Nanti ketika kalian skripsi itu seperti itu. Makanya kalau kalian skripsi itu bab 1 itu harus memperlihatkan gap antara teori dan empirik atau data. Nah, inilah ada masalah. Nah, inilah yang diteliti. Ketika itu tidak ada masalah ya ngapain sih diteliti, kan intinya seperti itu. Makanya ketika itu nggak ada masalah ya nggak bisa dibuat sebagai sebuah fenomena. Katakanlah suatu negara X itu dengan angka pendidikan tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, angka penganggurannya tidak ada 0% dan lain-lain. Ya, kita tidak bisa menarik kesimpulan untuk diteliti karena memang dia udah sustain. Paling yang akan diperdalam adalah bagaimana negara-negara lain itu bisa menuju ke upayanya bisa sesuai dengan negara X tersebut gitu. Cuma itu jarang dilakukan ketika penelitian atau skripsi. Biasanya yang ditanyakan adalah apa masalahnya. Makanya kan di sana ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, lalu tujuan penelitiannya itu apa. Nah, di sini juga sama. Ketika kita menyampaikan data atau memperoleh data seperti ini, ya hampir semua negara juga terkoreksi. Ada negara yang masih tumbuh positif, ya ada. Tetapi kita harus lihat strukturnya seperti apa. Struktur
bagaimana dia bertahan itu seperti apa. Nah, itulah yang menjadi pembeda. Tetapi tidak bisa kita melihat hanya negara itu saja. Kita harus membandingkan dengan negara lain sehingga nanti akan ditemukan lagi masalahnya atau fenomenanya. Nah, di sini kalau secara global kan hampir sepakat, dan kalau di dalam proyeksi itu alatnya banyak, tetapi mereka yang membedakan adalah asumsi-asumsinya seperti itu. Sehingga hampir dilihat hampir semuanya negatif di kisaran 4%. Dan pertumbuhan ekonomi itu biasanya berapa dia pertumbuhan ekonominya, nanti ada plus minus 1%. Ini sebagai apa? Plus minus 1% sebagai adjusted dari error term-nya. Jadi dia plus minus, kalau katakanlah dia 5%. 5% angka pertumbuhan negatif 5%. Plus minus 1, ya bisa minus 6%, bisa minus 4%. Seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan di akhir tahun 2020 dan menjelang 2021, dan sekarang di pertengahan 2021 kita sudah mulai terlihat lebih baik. Kenapa? Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran. Jadi mempush terus-terusan kebijakan atau relokasi kebijakan ini terkait dengan penanganan pandemi saja. Contohnya apa? Kita ketahui bahwa banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan. Agar apa? Agar tetap muncul daya beli. Karena utamanya adalah daya beli. Mungkin kalian ketika mempelajari tentang PI mikro dan makro atau kebijakan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi makro, bagaimana pemerintah itu terus-terusan mendorong agar masyarakat itu tetap bekerja, terus setelah itu dia memiliki penghasilan. Ya, masalah itu memiliki penghasilan. Ketika dia memiliki penghasilan, dia bisa berkonsumsi. Nah, adalah interaksi antara supply side dengan demand side, gitu kan. Nah, jadi si supply side dia tetap beroperasi untuk memperoleh keuntungan, yang keuntungannya itu dia akan belanjakan, gitu. Kepada siapa? Kepada pemilik faktor produksi. Siapa pemilik faktor produksi? Ya RTK, kan, mata konsumen atau demand side. Kenapa demand side? Ya demand side juga butuh pendapatan untuk dia konsumsi. Nah, itulah vicious cycle-nya, loop-nya, loop interaksi ekonomi. Nah, seperti kalian ketahui bahwa kalau kita lihat bahwa dengan hikmah ada selalu kan, ketika ada musibah ada hikmahnya ya. Ketika adanya pandemi, kita ketahui bahwa banyak sekali masyarakat itu berinovasi, sehingga apa? Transaksi digital itu meningkat, dan pada akhirnya itu mendorong masyarakat untuk berubah di transaksi perdagangan dan lain-lain. Tapi kalau kita komparasikan, kita di awal 2019 itu terus-terusan didengungkan dengan revolusi industri, terus ada IoT, Internet of Things dan lain-lain. Sepertinya ini sudah diberikan gambaran tentang persiapan, preparation for the crisis. Ya, jadi kita interaksi dengan orang itu sudah mulai dibatasi. Dengan apa? Dengan IoT, Internet of Things. Dan benar pada akhirnya di akhir tahun 2019 kita benar-benar ada pandemi, dan pandemi itu mendorong kita untuk tidak berinteraksi secara langsung atau membatasi interaksi tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di pertengahan tahun 2020, kita lihat bahwa pertengahan 2020 tadi saya sudah sampaikan
pertengahan 2020 ini dampak yang cukup dalam dari krisis. Kenapa? Karena di sini lockdown-nya itu dimulai dari periode Februari dan puncaknya itu di Mei, gitu. Kita ketahui bahwa kita masih ingat mungkin Idul Fitri pun kita dibatasi dan lain, mudik dilarang, memberikan sanksi dan lain-lain seperti itu. Sehingga apa? Sehingga berdampak pada aktivitas yang lain, aktivitas ekonomi yang lain. Seperti itu. Ini dampak dari inflasi karena turun. Jadi kalau ekonomi itu ada lag, ada jeda, gitu kan. Karena kan pencatatannya itu berdampak kepada apa ya, setelahnya. Karena kalian gitu, tidak makan 2 hari. Dampaknya apa? Di hari kelima udah mulai banyak yang kerasa gitu kan. Asam lambung udah naik, kepala udah pusing dan seperti itu. Prosesnya itu ada jeda terhadap outputnya atau outcome, seperti itu ya. Di sini juga kita lihat bahwa walaupun pemerintah terus mengeluarkan kebijakan, di bulan Agustus angka inflasinya cukup tinggi. Nah, mungkin saya akan membahas sampai outlook-nya saja. Nanti kalian persiapkan untuk di ujian itu menganalisis perbandingan data dan outlook ke depan, lalu kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang dirasakan efektif di dalam mendorong perekonomian, gitu ya, seperti itu. Di sini dilihat bahwa realisasi tahun 2020 mencatat bahwa angka pertumbuhannya itu di kisaran minus 2,2 sampai dengan 1,7 gitu untuk Indonesia. Oke. Dan di tahun 2021 kita lihat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan terus didorong melalui PEN, ya, melalui pemulihan ekonomi nasional itu agar apa? Agar di tahun 2021 ini angka pertumbuhannya itu di 5%, tapi saya sedikit pesimis dengan kondisi tersebut gitu. Saya kemarin berdiskusi dengan Bapenda Kota Bandung, ya di push-nya itu melalui program-program pemerintah meningkatkan investasi sehingga nanti akan ada, tapi pendapatan nasional dari sisi pajak itu masih belum optimal, ya. Sehingga apa? Ada selisih kan, ketika kita bayangkan bahwa ada pengeluaran pemerintah itu bersumber dari pendapatan. Nah, ketika pendapatannya berkurang atau tidak mencukupi, sedangkan belanjanya itu besar, maka apa yang muncul adalah hutang luar negeri. Hutang luar negeri itu statusnya saja, tetapi di dalam posnya adalah masuk sebagai penerimaan, ya, penerimaan pendapatan. Oke. Nah, kita lihat bahwa angkanya hampir cenderung sama, negatif 2,2 untuk Presiden Kemenkeu, ADB, Standard Development Bank. Kalau IMF belum mengeluarkan, tapi kisarannya tadi kita sudah lihat di sekitar 2,2. World Bank juga sama. OECD ini adalah negara-negara berkembang, organisasi negara berkembang yang lebih, mungkin dia lebih
asumsinya lebih ketat sehingga dia memproyeksikan angkanya -2, seperti itu. Nah, di tahun 2020 juga sama. OECD ini dia asumsinya cenderung ketat sehingga proyeksinya di sekitar 4%. Nah, ini adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa apa aja yang terkoreksi di 2020. Asumsi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika lockdown itu berarti ada perubahan perilaku, jadi menggunakan IoT dan lain-lain, sehingga apa? Sehingga masyarakat dengan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan IoT atau keterbatasan di dalam penggunaannya, maka terkena dampak, ada di rumah dan ada yang giliran bekerjanya sehingga harus dibayar setengah dan lain-lain, berdampak kepada apa? Kepada penurunan konsumsi. Begitupun orang-orang yang memiliki tingkat pekerjaan yang layak lebih layak gitu. Diskusi saya di awal tahun 2021 dengan Bank Indonesia Jawa Barat yang tabungannya di atas 2 miliar itu meningkat. Kenapa? Karena orang kaya pun ketika pandemi dia menahan untuk konsumsi. Dia hanya konsumsi yang prioritas saja. Ya. Makanya ketika kita lihat bahwa di beberapa bulan terakhir, ketika pandemi ini sudah mulai kebijakan PKKM ini sudah mulai dilonggarkan, push langsung wisata penuh, hotel penuh dan lain-lain. Kenapa? Karena dia memang punya yang ditahannya itu tahun-tahun kemarin yang biasanya dia keluarkan untuk berlibur atau dan lain-lain seperti itu dia keluarkan, ya. Konsumsi pemerintah meningkat ya di kuartal ketiga. Ekspor terkoreksi, impor juga terkoreksi, sehingga PDB-nya itu juga terkoreksi. Karena kalau dilihat semua secara agregat kan kita ketahui bahwa untuk menghitung PDB Y sama dengan Y plus I plus Y X min M gitu. Nah, nah, di sini ada yang dinamakan dengan counter cyclical. Counter cyclical itu berarti kebijakan yang melawan arus dari biasanya. Ya, melawan arus dari biasanya. Counter itu kan berlawanan, berarti kebijakan yang berlawanan. Biasanya kalau dalam kondisi perekonomian yang tinggi, itu pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan menaikkan pajak ekspansif. Tapi karena ini di masa pandemi, maka pajaknya banyak yang dikurangi, terus banyak tadi anggaran-anggaran yang coba direlokasi, refocusing, berfokus kepada penanganan pandemi. Di sini dinyatakan bahwa pemerintah belanja negara itu tumbuh positif untuk penanganan pandemi. Untuk melindungi konsumsi itu 80%. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kebijakan bagaimana agar masyarakat yang terdampak itu tetap bertahan. Kalau di undang-undang karantinanya kan kalau tidak salah, banyak pakar juga berbicara bahwa harusnya pemerintah memenuhi kebutuhan hidupnya selama proses karantina tersebut. Sehingga ketika lockdown, orang itu tidak boleh keluar dan beraktivitas, yang terdampak itu kan tetap harus hidup, gitu. Sehingga dia harus dipenuhi kebutuhan dasar, seperti itu. Ya. Ketika dia tidak keluar, maka mobilisasi atau interaksinya menjadi berkurang. Dan
di sini kita lihat bahwa tingkat kemiskinan juga sedikit meningkat gitu ya, karena dampak dari yang tadi, dampak yang dari bahwa banyak yang pengangguran dan lain-lain berdampak pada tidak memiliki pendapatan. Pada akhirnya masyarakat masuk ke dalam jurang kemiskinan. Nah, ini kebijakan perlindungan sosial itu totalnya hampir 157 triliun. Itu banyak sekali bantuan-bantuan untuk menjaga masyarakat ini tetap memiliki mempertahankan basic needs-nya dengan bantuan-bantuan, walaupun kita ketahui bahwa itu juga masih terbatas dan terkendala. Dan anehnya adalah tetap korupsi, ya itulah Indonesia. Kemudian ada bantuan terkait dengan UMKM, gitu, bantuan modal dan lain-lain. Kenapa bantuan UMKM? Karena UMKM ini tadi saya sudah bilang bahwa banyak masyarakat yang pada akhirnya berinovasi dengan IoT, jualan online dan lain-lain, itu bagian dari UMKM. Ya, itu adalah bagian dari beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan ekonomi nasional di masa pandemi. Oke, terima kasih. Kita berlanjut setelah ujian. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.